Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zuhra. Saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan judul makalah Iddah, Ihdat, dan Rujuk. Iddah, ihdat, dan rujuk merupakan 3 konsep penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perceraian atau kematian suami. Ketiga konsep ini sama tujuannya, yaitu memastikan status perempuan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kepastian tidak adanya percampuran nasab. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan waktu pemulihan untuk wanita. Kemudian kita masuk ke pengertian iddah. Iddah berasal dari bahasa Arab yang artinya hitungan atau periode tertentu. Menurut hukum syariat Islam, iddah adalah masa tunggu yang harus dijalankan seorang wanita setelah bercerai atau wafat karena wafat suaminya. Kemudian, apa sih tujuan iddah? Tujuan iddah adalah untuk memastikan bebasnya rahim dari janin. Kemudian yang kedua yaitu menghindari percampuran nasab. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pemulihan waktu psikologis untuk wanita pasca bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian landasan hukum iddah. Hukum iddah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Adapun dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang mana dalam ayat tersebut menegaskan bahwa wanita yang dicerai harus menjalani masa tunggu selama 3 quru. Nah, iddah juga membuka ruang untuk suami yang menyesali perbuatan talaknya untuk rujuk selama masa iddah, selagi talaknya tersebut masih dalam kategori talak raj'i. Adapun hikmah disyariatkannya iddah, yang pertama yaitu menjaga keturunan, seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu membebaskan rahim dari janin dan tidak menghindari percampuran nasab. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan rujuk bagi suami selagi talaknya tersebut masih di dalam kategori talak raj'i. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan bagi janin jika sang istri tersebut hamil dalam masa iddah. Kemudian yang terakhir yaitu pemulihan psikologis seperti pemulihan mental dan emosional bagi wanita. Kemudian kita masuk ke pengertian ihdat dan ketentuannya. Ihdat menurut bahasa yaitu larangan atau menahan diri. Sedangkan menurut istilah, ihdat adalah larangan bagi wanita yang beriddah karena ditinggal wafat oleh suaminya untuk berhias, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian yang mencolok. Ihdat ini bertujuan untuk sebagai penghormatan dan rasa berkabung karena wafat suaminya. Menurut para ulama, ihdat ini hanya wajib untuk wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan berlangsung selama masa iddah saja, yaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu pengertian rujuk dan dasar hukum rujuk. Rujuk adalah kembalinya kepada ikatan perkawinan setelah terjadi talak. Nah, selagi talaknya tersebut masih dalam kategori talak raj'i. Adapun dasar hukum rujuk itu diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan disepakati oleh para ulama bahwa suami boleh merujuk istri tanpa persetujuan istri selama istri masih dalam masa iddah dan talak tersebut masih dalam kategorikan talak raj'i. Tata cara rujuk yaitu yang pertama, rujuk dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dengan membawa surat bukti bahwa terjadinya talak. Kemudian yang kedua yaitu suami menyatakan niat rujuk di hadapan para pejabat dan para saksi. Kemudian yang terakhir yaitu dicatat secara administrasi sesuai dengan ketentuan negara. Kemudian suami dan istri mendapati nasihat mengenai hak dan kewajiban pasca rujuk. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu iddah, ihdat, dan rujuk menegaskan pada perlindungan, kejelasan hak, dan martabat perempuan dalam hukum Islam. Ketiganya tersebut tidak hanya bersifat ritual, tetapi berorientasi juga pada sosial, psikologis, dan perlindungan nasab, serta menjaga kehormatan keluarga. Baik, sampai situ saja pemaparan materi dari saya. Semoga yang saya telah menyampaikan memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton video saya.